Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Maulana dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang model dan teknik intervensi dalam pengembangan organisasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengertian intervensi. Menurut Miftah Toha pada tahun 2003, intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara apakah yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka menata dan memperbaiki kembali fungsi organisasi dalam memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk bekerja dalam tim maupun mereka mengelola satu tim serta memelihara organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, intervensi dalam pengembangan organisasi. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosa. Intervensi merupakan suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pembinaan organisasi. Pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, intervensi struktural, fokus pada tingkat organisasinya. Kedua, intervensi teknikal, fokus pada tingkat pekerjaannya. Ketiga, intervensi berfokus pada manusia. Intervensi struktural. Dengan menggunakan kegiatan intervensi struktural, terdapat 3 hasil yang diharapkan akan ditetik, yaitu yang pertama, restrukturisasi atau reorganisasi. Kedua, sistem imbalan baru. Ketiga, perubahan struktur organisasi. Kemudian, intervensi teknikal. Penggunaan intervensi ini ialah pembuatan pekerjaan secara teknikal. Untuk penerapannya, yang pertama, penggabungan tugas agar pelaksanaan yang tadinya akan menyebabkan niatan di tangan seorang. Yang kedua, penciptaan satuan kerja yang sifatnya alamiah, yang berarti bahwa aneka ragam pekerjaan seorang karyawan untuk menjadi sesuatu yang dapat diidentifikasikan serta merupakan sesuatu yang bermakna. Ketiga, penciptaan hubungan kerja dengan kliennya. Keempat, membuka saluran umpan balik, akan memungkinkan seorang karyawan mengetahui bagaimana pendapat orang lain tentang kinerjanya. Terakhir, intervensi berfokus pada manusia. Pendekatan pengembangan organisasi menyangkutkan 5 bentuk yang berfokus pada manusia, yaitu pertama, pelatihan kepekaan. Kedua, umpan balik melalui survei. Tiga, konsultan proses. Keempat, pembinaan tim. 5, pembinaan kerja sama antar kelompok. Teknik intervensi dalam pengembangan organisasi. Dalam program pengembangan organisasi, setiap anggota organisasi mengembangkan masalah dan solusi sendiri. Alurnya mulai dari diagnosis masalah dan peluang untuk perubahan, kemudian pengaturan tujuan. Program kemudian bergerak ke pemutusan strategi perubahan dan akhirnya memilih teknik intervensi tertentu. Teknik intervensi pengembangan organisasi seperti pengaturan tujuan, pertemuan konfrontasi, survei umpan balik, manajemen kualitas total, team building, kemudian diimplementasikan secara sistematis untuk merevitalisasi organisasi. Kemudian model intervensi dalam pengembangan organisasi, yaitu model mental. Model mental adalah suatu prinsip yang mendasar dari organisasi pembelajar, karena dengannya organisasi dan individu yang ada di dalamnya berkenakan untuk berpikir dan merefleksikan struktur dan arahan dalam organisasi dan juga dari luar selain organisasinya. Model mental adalah suatu aktivitas perenungan, terus-menerus mengklarifikasikan dan memperbaiki gambaran internal kita tentang dunia dan melihat bagaimana hal itu membentuk tindakan dan keputusan kita. Model mental terkait dengan bagaimana seorang berpikir dengan mendalam tentang mengapa dan bagaimana dia melakukan tindakan atau aktivitas dalam organisasi.